Halo sahabatku, sahabat EOPA, bertemu dengan saya pada pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Bagi sahabat EOPA yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita mulai. Barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengali suatu bilangan tetap. Sehingga sesuai dengan pengertian tersebut, maka dalam barisan geometri, suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya adalah selalu sama atau disebut dengan nilai tetap. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu barisan geometri? Mari kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, pada barisan ini termasuk barisan geometri karena ini sesuai dengan definisi dari atau arti dari barisan geometri tadi. Coba kita perhatikan, suku sesudahnya diperoleh dari suku sebelumnya. Berarti suku sesudahnya misalnya 4, diperoleh dari suku sebelumnya yaitu 2, dengan mengalikan suatu bilangan tetap yaitu 2. Sehingga dapat kita simpulkan 4 itu didapat dari suku sebelumnya dikali 2, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Terus suku ketiga didapat dari suku kedua dengan mengalikan 2, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8. Suku berikutnya 16 diperoleh dari suku ketiga dengan mengalikan 2, yaitu 8 kali 2 sama dengan 16. Maka tentu suku berikutnya setelah 16 dapat kita cari dengan mengalikan 2 angka 16. Maka kita dapatlah 16 kali 2 itu sama dengan 32, demikian seterusnya. Sehingga di sini dapat kita simpulkan, suku-suku sesudahnya kalau kita lihat, dibagi suku sebelumnya, nilainya selalu tetap atau suku tetap. Misalnya, suku sesudahnya 4 dibagi 2, itu sama dengan 2. Suku sesudah 4, 8 bagi 4 sama dengan 2. Dan seterusnya, 16 dibagi 8 sama dengan 2. Itu selalu tetap ya. Maka dengan demikian inilah yang disebut dengan contoh barisan geometri. Supaya lebih jelas kita lihat contoh berikut. Nah, contoh yang kedua, 27, 9, 3, 1. Ini adalah barisan geometri karena untuk memperoleh 9, kita mengalihkan suatu bilangan tetap yaitu 27 dikali dengan sepertiga. Sama dengan 27 kali sepertiga sama dengan 9. Sedangkan suku sesudah 9 itu 3 diperoleh dengan mengalihkan sepertiga dengan 9 sehingga diperolehlah sepertiga kali 9 sama dengan 3 dan seterusnya. Sehingga dengan demikian ini merupakan barisan geometri. Kalau kita buat dengan pembagian berarti sesudahnya dengan sebelumnya. Berarti 9 bagi 27. 9 per 27 sama-sama bagi 9. 9 bagi 9 1. 27 bagi 9 3. Jadi jawabannya 1 per 3. Sehingga pengali tetapnya adalah 1 per 3 ya. Coba kita lihat yang berikut. 2, 4, 6, 8. Ini bukan barisan geometri karena kita bagi suku sesudahnya dengan sebelumnya. 4 bagi 2 itu sama dengan 2. 6 bagi 4 itu sama 6 per 4 atau 1,5. Itu tidak sama ya. Maka ini bukan barisan geometri. Nah, selanjutnya dalam barisan geometri, hasil bagi suku sesudahnya dengan suku sebelumnya selalu tetap atau disebut dengan bilangan tetap, itu yang kita sebut dengan rasio atau R. Maka pada contoh yang pertama ini rasionya sama dengan 2, yaitu 4 bagi 2. Sedangkan pada contoh yang kedua, rasionya adalah sepertiga, yaitu 9 dibagi 27 ya. Maka rasionya kita dapatkan 1 per 3. Nah, sekarang dapatlah kita simpulkan, untuk menentukan rasio dari barisan geometri U1, U2, dan seterusnya, kita dapatlah U2 dibagi U1, ini U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, atau U4 dibagi U3, dan seterusnya ya. Sehingga dapatlah kita sebutkan UN dibagi UN-1, atau U10 dibagi U9, demikian seterusnya. Maka kita simpulkanlah R atau rasio sama dengan UN dibagi UN-1. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikut. Barisan X kurang 5, X kurang 1, X tambah 1 adalah barisan geometri. Tentukanlah X. Nah, mari kita jawab.
Pada barisan geometri berlaku rumus tadi yang ini ya, yang UN dibagi UN-1. Misalnya dari sini kita ambil. Berarti U2 tentu dibagi U1. Atau harus sama nilainya dengan U3 dibagi dengan U2. U2 bagi U1 harus sama dengan U3 dibagi U2. Maka dengan demikian kita masukkan suku-suku yang sudah ketahui. U2 sama dengan X min 1 ini. U1 X min 5. Nah, kemudian U3 ini 1, 2, 3, U3 berarti X tambah 1, U2 X min 1. Selanjutnya ini kita kali silang ya teman-teman. X min 1 kali X min 1, X min 5 dikali X tambah 1. Nah ini kita kali X kuadrat min X, ini ke sini min X, min jadi tambah 1. Ini ke sini X kuadrat, ini ke sini min 5X, ini ke sini X, min 5 kali 1 sama dengan min 5. Maka ini kita sederhanakan min X sama dengan min 2X ya. Maka bentuk ini menjadi X kuadrat dikurang 2X tambah 1. X min 5X menjadi min 4X. Sehingga ini menjadi X kuadrat dikurang 4X kurang 5. X kuadrat pindahkan ke kiri. Berarti X kuadrat kurang X kuadrat jadi habis ya. Terus ini pindahkan ke kiri menjadi tambah 4X min 2 tambah 4. Sehingga ini menjadi 2X. Terus yang satu pindahkan ke kanan menjadi min. Berarti min 5, min 1, min 6. Sehingga X-nya sama dengan min 6 bagi 2 atau sama dengan min 3. Sehingga supaya ini menjadi barisan geometri, maka X-nya harus min 3. Semoga sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita akan menentukan rumus suku KN barisan geometri. Secara umum barisan geometri tadi kita sebutkan misalnya U1, U2, U3, U4 sampai UN. Dengan U1 itu disebut suku pertama atau kita simbolkan dengan A, sedangkan bilangan pengali tetap atau rasio disebut dengan R ya. Maka sesuai dengan pengertian barisan geometri dapatlah kita rumuskan sebagai berikut. Coba perhatikan, U1 itu kita sebut A, maka U2 adalah hasil dari suku pertama A dikali dengan R atau pengali tetapnya. Sehingga hasilnya adalah AR. Suku ketiga sama dengan AR dikali R. Atau dengan kata lain, AR pangkat 2. Ini adalah suku ketiga. Maka suku keempat adalah suku ketiga dikali dengan R. Sehingga hasilnya itu adalah AR pangkat 3. Selanjutnya, suku ke N berarti adalah suku sebelumnya. Berarti suku sebelum suku ke N itu adalah suku ke N kurang 1. Dikali dengan R. Nah, suku ke N dikurang 1 itu adalah A R pangkat N kurang 2 ya. Maka dengan demikian kita dapatkanlah sekarang A R pangkat N kurang 2 dikali R pangkat 1. Tinggal pangkatnya kita jumlahkan karena R dengan R bilangan pokoknya sama menjadi N kurang 2 tambah 1. N kurang 2 tambah 1 menjadi N kurang 1. Sehingga UN-nya sama dengan A R pangkat N kurang 1. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lihat contoh. Tentukanlah suku ke-8 dari 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, dan seterusnya. Mari kita lihat. Nah, di sini kita dapatkan R atau rasionya adalah UN dibagi UN kurang 1. Atau boleh kita buat U2 dibagi U1. Nah, dalam hal ini U2-nya 1/16 dibagi 1/32 ya. Berarti 1/16 dibagi, berarti dikali kebalikannya. 32/1, 32 bagi 16, 2. Maka R-nya sama dengan 2. Sehingga sekarang untuk mencari suku ke-8, kita masukkanlah ke rumus UN sama dengan A, R pangkat N kurang 1. N-nya 8, A-nya 1/32, R-nya 2. Sekarang kita hitung, U8 atau N-nya 8 sama dengan A 1/32 dikali R pangkat. R-nya sama dengan 2 tadi, N-nya 8. 8 kurang 1. Sehingga ini kita hitung 1/32 dikali 2 pangkat 8 kurang 1. 8 kurang 1, 7. 32, 2 pangkat 5. Sehingga sekarang di sini 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5, berarti pangkatnya dikurang ya. Berarti 2 pangkat 7 kurang 5 kali 1 ini. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 4. Maka dalam hal ini suku ke-8 dari barisan ini adalah 4. Kita lanjut contoh
ketiga. Suatu barisan geometri jumlah suku ke-4 dan suku ke-6 sama dengan 30. Jika suku ketiga adalah 3, tentukanlah suku ke-8. Mari kita jawab. Perhatikan UN sama dengan AR N kurang 1. Ini rumus suku ke N ya. Nah, berarti suku ke-4 berarti N-nya 4. Berarti N-nya 4, 4 kurang 1 menjadi AR pangkat 3. Suku ke-4-nya AR pangkat 3. Suku ketiga menjadi N-nya 3 berarti menjadi AR pangkat 2. Nah, suku ketiga tadi jawabannya adalah 3. Maka U3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya suku ke-6 berarti N-nya 6. 6 kurang 1 sama dengan 5. Maka suku ke-6 adalah AR pangkat 5. Nah, diketahui suku ke-4 tambah suku ke-6 itu 30. Maka kita hitung U4 tambah suku ke-6, U6 sama dengan 30. U4 tadi adalah AR pangkat 3, U6 tadi adalah AR pangkat 5. Ini ya, maka AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 5 sama dengan 30. Nah, dari sini faktor AR pangkat 2 kita keluarkan ya. Karena di sini ada A, di sini ada A, di sini ada R ya. Maka R pangkat 2 kita keluarkan sehingga kita dapatlah AR pangkat 2 keluar. Nah, ini dibagi AR pangkat 2 berarti R pangkat 3 bagi R pangkat 2 menjadi R pangkat 1. Ini ya. Ini dibagi R pangkat 2 menjadi 5 kurang 2, 3. Sehingga ini menjadi R pangkat 3. Sehingga bentuk ini sama dengan AR pangkat 2 dikali dalam kurung R tambah R pangkat 3 sama dengan 30. Nah, tadi AR pangkat 2 suku ketiga. Ini suku ketiga. AR pangkat 2 sama dengan 3. Maka ini kita ganti 3 ya. 3 di sini 30. Sama-sama bagi 3. Berarti ini R tambah R pangkat 2 sama dengan 10. Nah, dalam hal ini, berapakah nilai R yang memenuhi? Setelah kita hitung, ternyata nilai R yang memenuhi untuk ini adalah 2. Perhatikan, R-nya 2, 2 tambah 2 pangkat 3, 8. 2 tambah 8 sama dengan 10. Maka R-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya, AR pangkat 2 sama dengan 3. Tadi di sini R-nya 2 ya. Nah, selanjutnya R-nya ganti 2. A kali R pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 3. 2 pangkat 2, 4 ya. Maka A-nya adalah 3 bagi 4. Nah, selanjutnya kita mau cari suku ke-8 pakai rumus ini. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti U8 sama dengan AR pangkat 8 kurang 1 menjadi AR pangkat 7. Ganti A-nya 3/4 dari sini. Ganti R-nya 2 ya. Ini 2 pangkat 7, ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 7 kurang 2 sama dengan 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3. 2 pangkat 5 itu 32 dikali 3. Maka kita dapatkanlah suku ke-8 adalah 96. Semoga sahabatku bisa memahami. Kembali kita perhatikan perumusan U10 sama dengan AR 10 kurang 1, berarti 9. U10 sama dengan A pangkat 9. AR pangkat 9 ini bisa kita rubah menjadi AR pangkat 7 kali R pangkat 2. Ya, perhatikan ya. 7 tambah 2, maka kembali ke 9. Ingat, AR pangkat 7 sama dengan suku ke-8. Maka suku ke-10 dapat juga kita buat suku ke-8 dikali R pangkat 2. Demikian, AR pangkat 9 dapat dibuat AR pangkat 6 kali R pangkat 3. AR pangkat 6 itu sama dengan suku ke-7. Maka suku ke-10 sama dengan suku ke-7 dikali R pangkat 3. Demikian sampai dengan AR pangkat 4 dikali R pangkat 9. AR pangkat 4 sama dengan suku ke-5. Atau dengan kata lain, suku ke-10 sama dengan U5 dikali R pangkat 5. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, indeks U10. 8 tambah 2, ini ya, 10. Indeks suku ke-10 bisa juga 7 tambah 3. Ini bisa juga 5 tambah 5. Atau kalau misalnya U10 berapa? Berarti bisa kita buat di sini U3 dikali R pangkat 7, demikian seterusnya. Sehingga dengan demikian, dari sini dapatlah kita simpulkan suku ke N sama dengan suku ke K dikali R pangkat N kurang K. Ya, inilah rumus penyederhanaan dari rumus yang pertama ini. Ya, baik, mari kita lihat contoh. Diketahui barisan dengan suku ke-3 sama dengan 21 dan suku ke-6 sama dengan 168. Tentukanlah suku ke-8.
Nah, sekarang kita menggunakan rumus ini. Nah, perhatikan, dari yang diketahui suku 6 dan suku ketiga, maka kita pakai suku ke-6 ya. UN sama dengan UK dikali R pangkat N kurang K. Suku ke-6, U6 sama dengan suku ketiga, karena diketahui kan suku ketiga. Pasti dikali R pangkat 3 ya. Supaya indeks 3 dan 3 tambah 3 sama dengan 6. Sehingga dari sini R pangkat 3 sama dengan U6 dibagi dengan U3 ya. Sehingga U6 168 dibagi 21. Ini hasilnya 8. R pangkat 3 sama dengan 8. Maka bilangan yang hasilnya 8 jika dipangkatin 3 adalah 2. Maka R-nya adalah 2. Maka dalam hal ini R-nya 2, U3-nya 21 ya. Maka 21 sama dengan A 2 pangkat 2, R-nya 2. Sehingga A-nya kita peroleh 21 dibagi 2 pangkat 2 atau dibagi 4. Selanjutnya kita cari suku ke-8 yang di sini. U8 sama dengan AR pangkat 7. Ingat di sini U8 sama dengan AR pangkat 8 kurang 1 sehingga menjadi AR pangkat 7. A-nya tadi 21/4. Kemudian R-nya 2 sehingga ini menjadi 2 pangkat 7. 4 itu 2 pangkat 2, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 7 kurang 2, menjadi 2 pangkat 5. Sehingga ini 2 pangkat 5 dikali 21, kita dapatkanlah hasilnya 672, 2 pangkat 5 32 kali 21 ya. Demikianlah teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.